Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kali ini akan disampaikan berkenaan dengan Al-Quran turun di tanggal 24 Ramadan. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan Furqan. Hal ini terdapat di dalam kitab suci Al-Quran Al-Baqarah surah 2 ayat 186. Jadi adalah pada tanggal 24 Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama Al-Quran. Dan dalam bulan Ramadan pula lah seluruh wahyu diperdengarkan ulang oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun. Kebiasaan itu terus dilakukan hingga tahun terakhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seluruh Al-Quran diulangi kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali oleh malaikat Jibril itu di bulan Ramadan tersebut. Hadis Bukhari. Maka dari segi yang lain dapat juga dikatakan bahwa seluruh Al-Quran telah diwahyukan dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani mengatakan, yang artinya Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Zabur diturunkan pada 18 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Hadis riwayat Tabrani. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ia berkata, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan hingga langit dunia dalam bentuk kalimat, kemudian bintang-bintang turun. Ini juga ada di dalam hadis riwayat Tabrani. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi jelas menurut 2 hadis di atas yang sudah dibacakan, Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan dan malam Lailatul Qadar yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau antara 20 Ramadan hingga akhir Ramadan. Kemudian juga diriwayatkan di dalam hadis Sahih Bukhari yang artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut atau dermawan dalam segala kebaikan. Dan kelembutan beliau yang paling baik adalah saat bulan Ramadan, ketika Jibril alaihissalam datang menemui beliau. Dan Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran. Sehingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apabila Jibril alaihissalam datang menemui beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut dalam segala kebaikan, melebihi lembutnya angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di dalam hadis dikatakan yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap tahun digunakan Jibril untuk menyampaikan Al-Quran denganku sekali. Tetapi tahun ini dia yakni Jibril melakukannya 2 kali. Aku berpikir ini menandakan kematianku, dan engkau akan menjadi orang yang pertama dari keluargaku yang mengikutiku. Jadi aku mulai menangis. Lalu dia berkata, apakah engkau tidak suka menjadi pemimpin semua wanita surga atau pemimpin wanita orang-orang yang beriman? Jadi saya tertawa untuk itu. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hazrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, telah bersabda, akar ibadah terletak dalam tilawah kalam ilahi. Sebab jika kalam zat yang dicintai dibaca atau didengar, maka pasti menimbulkan kecintaan bagi orang yang mencintainya dan menciptakan kelezatan serta keharuman baginya. Hal ini terdapat di dalam Surma Chasm Arya Rohani Khazain volume 2 halaman 283. Di tempat lain, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda lagi, nasihat penting bagi kamu sekalian adalah, janganlah kamu meninggalkan Al-Quran sebagai benda yang dilupakan. Sebab justru di dalam Al-Quranlah terdapat kehidupanmu. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, dia memperoleh kemuliaan di langit. Barang siapa lebih mengutamakan Al-Quran dari segala hadis dan dari segala ucapan lain, akan diutamakan di langit. Bagi umat manusia di atas permukaan bumi ini, tidak ada kitab lain kecuali Al-Quran. Dan bagi seluruh Bani Adam, kini tidak ada seorang Rasul Juru Syafaat selain Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terdapat dalam Kisah Nuh Rohani Khazain volume 19 halaman 13. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis bersabda bahwa karena keagungan bulan Ramadan ini, ganjaran puasanya juga sangat tinggi dan besar sekali. Namun ganjaran itu bagi orang-orang yang memenuhi hak-hak puasa berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dan hak-hak itu adalah sambil berpuasa harus banyak-banyak membaca Al-Quran, merenungkan dan menelaah arti dan tafsirnya. Sebab sejauh yang saya ketahui dan sesuai dengan penelitian saya, bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak memenuhi hak-hak Al-Quran atau tidak membacanya dengan teratur dan sungguh-sungguh yang seharusnya membaca Al-Quran dengan penuh perhatian. Mereka tidak melakukannya. Jika membacanya juga, namun hanya sedikit saja, maka perlu mendapat perhatian ke arah ini. Hal ini terdapat di dalam khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah bin Arsil Aziz tanggal 11 Juli 2014 di Masjid Baitul Futuh. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jadi suri teladan Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, kita harus berusaha minimal 1 kali tamat membaca Al-Quran selama bulan Ramadan sambil kita merenungkannya.
barulah kita akan mampu mengamalkan firman Allah Ta'ala. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala binarsil ajiz mengatakan, di dalam Ramadan ini Al-Quran harus dibaca dan direnungkan maknanya, dan bagian yang telah dihafal mungkin telah lupa. Sekarang ulangilah dan hafalkanlah kembali. Usahakan dan amalkan perintah-perintah yang masih belum dilaksanakan. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga hari ini menjadi hari yang berberkat. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhirud da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.